market itu sebenarnya tidak pernah diam-diam gerak. Sebelum naik, sebelum drop, selalu ada sinyal. Baik dari structure value, flow likuiditas, sampai cara market melakukan auction. Masalahnya, sebagian besar trader tidak sadar karena fokus ke indikator yang telat, candle yang nipu, atau noise yang bikin bias makin kacau. Di video ini, aku bakal tunjukin framework paling sederhana, tapi paling presisi buat baca sinyal market dengan cara profesional. Sebelum mulai, kalau kamu mau belajar market dengan cara yang objektif dan sehat, kamu bisa join komunitas TWM di Discord gratis. Link ada di deskripsi. Semua konten yang aku bikin di channel ini 100% gratis. Jadi kalau kamu merasa terbantu, support kecil seperti subscribe atau like itu sudah sangat berarti. Oke, sekarang kita masuk ke topik pertama, yaitu adalah market signal mengenai balance dan imbalance di auction market theory. Sekarang kita lagi buka Bitcoin charts di 4-hour time frame dengan TPO di weekly. Dalam auction market theory, hal pertama yang harus kita lihat adalah apakah market sedang balance atau imbalance. Apa nih bang bedanya? Balance itu market menemukan harga yang dianggap adil. Kalau imbalance artinya market sedang mencari harga baru yang lebih adil. Ketika market mulai keluar dari balance, itu sudah sinyal pertama bahwa market ingin bergerak ke area baru. Kalau kita lihat di chart sekarang, ini TPO guys. TPO itu adalah time price opportunity, atau yang biasa kalian sering lihat adalah volume profile. Kalau TPO-nya aku matiin, ini akan memunculkan naked chart di sini. Jadi kalian bisa hanya melihat market structure dan lain-lain sesuai strategi kalian pribadi. Tapi di auction market theory, kita membahas selalu mengenai tentang volume dan likuiditas. Karena kenapa? Karena pada dasarnya price itu hanya chase liquidity. Dan serta, kalau price ini sedang tidak seimbang, dia ini akan mencari area yang seimbang. Dan ini seringkali aku ulang dari video pertama YouTube, ini agar memudahkan kalian untuk mengerti bagaimana cara market ini benar-benar bekerja. Dalam contoh di topik pertama ini, apa contoh yang balance bang? Kalau yang balance, sekarang kita bisa perhatikan kalau di dalam TPO, ini kita bisa lihat tanggal 17 November berakhir di 23 November. Dan ini adalah TPO weekly. Jadi selama 7 hari, time price opportunity ini akan terbentuk. Dan di proyeksi TPO pada minggu tersebut, di sini sudah terlihat guys, fair value. Di sini ada value area high, di sini ada point of control, di sini ada value area low. Yang artinya harga yang imbalance ini adalah di dalam fair value tersebut. Di sini. Nah, ini adalah area yang balance. Karena kenapa? Karena market menemukan harga yang dianggap fair. Begitu pula dengan para trader dan investor ketika mereka masuk ke dalam market dari perspektif institusi ya, mereka melihat harga ini berarti ini harga yang adil untuk ditradingkan atau dieksekusi. Lalu, apa yang dimaksud dengan imbalance? Yang tadi aku sebut market sedang mencari harga baru yang lebih fair. Nah, ketika harga sudah keluar dari area fair value, artinya ini kan area yang balance. Setelah dia keluar, ini kan berarti area yang inefficient. Area ini adalah area yang inefficient. Artinya apa bang area yang inefficient? Ini artinya area imbalance, di mana setiap price kalau keluar dari fair value ini adalah area yang imbalance. Makanya saat market sudah di daerah inefficient atau imbalance, dia akan mencoba untuk claim back fair value terdekat untuk memastikan apakah harga ini masih adil, apakah harga ini masih fair untuk ditradingkan. Makanya saat likuiditas masuk, dia akan mencari likuiditas terdekat, dan likuiditas terdekat itu ini berada di dalam fair value. Karena di dalam fair value ini adalah price range yang seimbang. Market itu bekerja begitu aja guys. Kalau dia sedang tidak seimbang, dia akan mencari area yang seimbang. Kalau dari yang seimbang, contoh dalam kasus ini BTC di week yang ini sudah di minggu ini ya fams ya. Di sini sudah melakukan yang namanya breakout karena di sini ada compression di dalam area fair value dan akhirnya smart money masuk, dia keluar dari dalam
dari dalam area yang fair value imbalance dan akhirnya dia keluar ke area yang imbalance. Dan ini artinya dia sedang mencari harga baru yang lebih fair. Dan ini sering terjadi fams di dalam keadaan retail ya, dimana mereka melihat this is pullback. No, pullback ini terjadi karena apa? Di fair value minggu lalu kita di sini membentuk yang namanya point of control. Point of control ini adalah harga yang paling ideal untuk ditradingkan dan the most traded volume. Artinya paling banyak orang trading di area ini, volume terbesar itu ada di POC. Berarti itu adalah likuiditas terbesar di dalam minggu lalu kan. Nah makanya saat price mencoba untuk claim back dan sentimen reversal ini terjadi di dalam halayak sosmed ya fans ya, banyak yang tergocek sama movement ini. Mereka berpikir this is bullish continuation. Padahal kalau kalian matikan TPO-nya ini masih bearish fans. Ini masih bearish overall. Dan price Bitcoin ini hanya masuk ke dalam fair value minggu lalu, tepat adanya rejection di point of control. Artinya apa? Artinya trader dan investor tidak agree bahwa area di atas point of control ini yang berpotensi untuk menjadi area yang baru, ini berarti area yang tidak ideal. Makanya di sini ada rejection di point of control minggu lalu. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau begini? Nah, seringkali trader retail ini kan gagal melihat ini ya kan, karena cuman fokus sama candle. Padahal yang penting itu value-nya bergeser atau tidak gitu. Nah, kalau kita track back ke minggu lalu, ini kan value-nya di sini dan sekarang value-nya ini lagi sitting di bawah, fans. Artinya ini adalah part of the liquidity saat ini. Kalau price sudah keluar dari area yang balance dan masuk ke area inefficient atau area imbalance, otomatis price kan harus pricing in kembali, masuk ke dalam area yang balance dulu. Dan dari situ kalian baru ada konfirmasi utama, apakah ini betul-betul bullish continuation atau harga ini akan keluar lagi dari area fair value ini. Gitu. Jadi konteksnya di sini kan rejection di POC. Berarti kalian yang harus kalian tunggu adalah saat price masuk ke dalam fair value-nya di area 86.995. Baru kalau dia breakout dan melakukan inisiatif, di situ kalian bisa ambil short. Gitu. Jadi kita harus objektif karena semua ini tentang volume dan likuiditas. Dan banyak retail trader ini nggak melihat hal ini. Kenapa? Karena terlalu banyak melihat lower time frame, ya, terlalu banyak memakai SMC dan ICT, tapi mereka tidak melihat secara bias makronya. Dan ini sangat berbahaya. Oke, sekarang kita lanjut ke topik 2. Market signal, liquidity direction. Nah, market bergerak karena likuiditas. Seperti yang sudah kubahas, bukan karena indikator, bukan karena prediksi. TPO ini terbentuk karena adanya volume transaksi. Karena di dalam fair value ini adalah 68% total distribusi. Kalau kalian belajar standar deviasi di dalam matematika dan fisika, di sini 68% totalnya. Artinya di area value area high dan POC di sini ada 34%. Dan di sini ada 34% di bawah POC dan di atas value area low. Dan total keseluruhan standar deviasi itu adalah 68%. Nah, dan yang paling sering market lakukan ini adalah mencari kumpulan likuiditas terdekat. Makanya sebelum market naik atau dropping, ini sering terjadi adanya equal highs yang sengaja disisakan. Equal highs itu apa bang? Nah, kalau kita matikan TPO-nya ya FMC ya, equal highs ini ada double rejection di price range yang sama. Contohnya di mana bang? Kalau kita lihat di sini tanggal 19 November, di sini ada equal high. Di sini ada equal high. Jadi dia ada rejection pertama dan ada rejection kedua. Di sini pun juga ada equal high. Ini contoh dalam charting naked chart ya. Ini adalah equal high, di mana di sini adalah liquidity yang resting. Lalu ada lagi equal lows yang dikumpulkan. Ini adalah kumpulan liquidity. Kumpulan liquidity ini terbentuk karena apa? Karena banyak yang long dan short di area tersebut. Contoh, kalau yang di sini berarti kan banyak yang take short terus pasang SL di daerah sini, ya kan?
Dan disinilah terbentuk adanya equal high karena institusi ikut berpartisipasi, bukan hanya retail. Dan di sini juga ada equal low dalam contoh. Ada double rejection, orang memasang posisi long di sini. Dan terbentuklah di sini liquidity, di mana price value di sini ini cukup ideal. Makanya di dalam fair value ini price cenderung konsolidasi. Karena orang tertarik dengan price range di sini ini cukup ideal untuk ditradingkan. Nah, di sini ini masuk ke dalam konteks apa, Bang? Di sini masuk ke dalam konteks cluster stop loss. Nah, ini adalah bagian dari cluster stop loss. Lalu ini bagian juga dari order build up, di mana setiap orang yang memasang posisi baru di market, di sini ada yang namanya order flow. Ini adalah bentuk dari order yang build up. Nah, kalau kamu bisa identifikasi liquidity flow seperti ini, kamu bisa tahu market ini mau ambil yang mana dulu sebelum bergerak besar. Nah, makanya kalau kita sudah tahu di sini ada rejection di point of control minggu lalu, artinya banyak investor dan trader yang tidak agree kan kalau price ini sudah cukup premium untuk di posisi saat ini. Dan likuiditas yang paling dekat ini adalah fair value dan equal low. Berarti ada chance bahwa BTC ini akan masuk kembali ke dalam fair value dan mengambil likuiditas di bawah. Gitu, karena di sini sudah ada konfirmasi bahwa ada shooting star kalau candle pattern, dan di sini juga sudah ada rejection dari POC. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke topik ketiga, yaitu fair value framework. Jadi value area high, value area low, dan POC. Nah, kalau gitu berarti kita masuk ke daily, karena aku mau masuk ke dalam mode replay, karena aku bisa memudahkan kalian untuk lebih paham area value area high dan value area low serta POC. Nah, ini adalah sinyal yang paling konsisten. Selama harga bermain di dalam value area, market ini cenderung apa? Re-auction. Yang kedua, mencari fairness atau keadilan di dalam harga yang ideal tersebut. Ketiga, melakukan tes terhadap value area high, value area low. Dan ini ada sinyal-sinyal utama kalau kita membacanya dari AMT, Auction Market Theory. Contoh, di sini sedang aku buka 15 menit Bitcoin per USDT di TPO Daily. Sekarang aku coba replay ya, karena dia ini baru membentuk fair value di tanggal 26 November, which is ini adalah kemarin. Nah, kalau kita play out, nah di sini kan dia sedang retest ke area value area low. Artinya apa? Kalau dia ada rejection di value area low, ini adalah bullish rotation. Artinya kalau dia reject dan claim back masuk ke dalam fair value, artinya price akan cenderung naik. Dan begitu sebaliknya, kalau misalnya price dia coba reject di value area high, berarti ada bearish rotation. Artinya orang ada yang take short trades. Dan ini oke kalau di lower time frame kalian pakai untuk scalping dan intraday. Kita play out lagi ya. Oke, dia retest value area high-nya. Apakah betul-betul adanya bearish rotation? Coba kita play out lagi ya. Nah, kalian perhatikan kan? Tadi saat dia retest, lalu dia turun kembali, dan ini yang namanya bearish rotation, dan ini bisa kalian pakai untuk scalping dan intraday. Nah, kalau dia berhasil reclaim point of control di kondisi saat ini ada yang namanya bias shift. Berarti dari yang tadinya bearish, ini ada kemungkinan akan masuk ke dalam bullish continuation. Nah, coba kita play out lagi ya. Nah, dia semakin dalam, dia retest lagi value area low-nya. Dan saat order flow build up dan dia berhasil reject lagi di value area low, dia mencoba untuk claim di POC. Dari situ dia claim back dan keluar dari POC-nya. Artinya di sini mulai ada yang namanya massive order flow, dan ini bullish. Nah, kalau kita play out lagi, akhirnya price keluar dari fair value-nya. Karena kenapa? Karena likuiditasnya sudah cukup untuk nge-push price ini keluar dari fair value. Dan karena saking banyaknya
institusi dan retailer dengan massive order yang agree dan setuju bahwa harga ini ideal, maka ini bisa membuat yang namanya expansion atau yang namanya initiative move di AMT. Initiative move itu apa bang? Initiative move itu adalah setiap price keluar dari fair value dan breakout, di sini dia breakout, ini namanya initiative. Gitu. Paham ya? Oke, sekarang cara gabungkan 3 sinyal jadi framework tunggal. Nah, kalau gitu berarti kita back to weekly TPO lagi. Kamu tidak perlu analisa ribet, fams. Ini yang ngebuat orang ini overwhelmed karena kamu ngelihat sana sini, ini ngebuat kamu pusing. Frameworknya itu simple. Yang pertama, kamu cuma butuh tahu market ini sedang balance atau imbalance. Kalau di TradingView kalian bisa buka session volume profile dan ini sangat ngebantu dan TPO ini akan keluar. Berhubung aku pakai ExoCharts, maka TPO ini aku pakai di ExoCharts karena ini lebih detail menurutku karena aku bisa otak-atik lebih dalam. Berhubung aku bisa melihat langsung footprint barnya di sini, jadi aku decide buat go premium di ExoCharts instead of TradingView. Nah, kalau kamu sudah tahu market ini sedang balance atau imbalance, maka kamu bisa decide, oke, kalau ini sedang imbalance seperti ini, di luar fair value, artinya kamu tinggal siaga aja kalau price ini sedang mencari fair value yang baru. Nah, yang kedua, kamu tinggal cari likuiditas mana yang paling dekat. Nah, berarti kan di sini konteksnya adalah POC dan fair value minggu ini. Ya kan? Ini adalah likuiditas terdekat. Dan kalau di auction market theory ini ada imbalance. SP ini stands for single print. Kalau di ICT dan SMC, SP ini adalah fair value gap ya. Jadi kalian bisa gambar di sini fair value gap dan ini salah satu likuiditas terdekat. Yang ketiga, kalian harus cek harga ini sedang di value area high, apa sedang di value area low atau sedang di point of control. Nah, kalau ketiganya sejalan, itu sinyal market yang paling bersih dan paling mudah dibaca. Jadi saat kalian tahu, oke, di sini ada market shift secara makro, baru kalian bisa scale in di spot. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya kalian skip. Kecuali kalau kalian trading di derivatif, karena bisa dua arah. Nah, kalau kamu ngerasa framework ini bikin chart jadi lebih mudah dipahami, jangan lupa like, share, subscribe. Aku upload video edukasi long form setiap 2 hari, biar kamu punya panduan objektif tanpa noise. Dan kalau kamu mau akses breakdown chart harian dan diskusi market yang lebih mendalam, join komunitas TWM di Discord. Aku selalu adain free webinar di hari Sabtu, pukul 10.30 pagi, waktu Indonesia Barat. Dan ini gratis, dan link ada di bawah. Jangan lupa subscribe. Thank you fans.